Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومحبيه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin Jemaah Majlis Taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama Ketua dan segenap pengurus DKM Masjid dan juga Ketua dan pengurus Majlis Taklim yang insya Allah semuanya senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita buka dan kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mujizat karomah barokah dan sir surah Al-Fatihah Allah berikan kepada kita, keluarga kita, iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat, afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita, dunia dan akhirat. Allah luaskan kepada kita rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah. Dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat husnul khatimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru dan para alim ulama yang telah pulang ke rahmatullah, juga termasuk daripada para muassis, orang-orang yang berperan dan berjasa untuk Masjid Jami Al-Ikhlas, yang kecil maupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bidilkan niya ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syuhada'i wa salihin, khususan ila hadrati Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, wila hadrati Sultan Aulia Syekh Abil Hasan As-Sajili, wila hadrati Sultan Aulia Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, wa usulihim wa purihim masyayhim wa talamizihim wa zawjatihim man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum wa radiyallahu anhum, wila hadrati Sayyidina Hadir alaihi salam, wila hadrati Syarifin Abdul Razak At-Tirmidzi, wila Syekh Abdul Salam, wila hadrati Syekh Hudori bin Hasan, wila hadis Syekh Mbah Penjalu, wila hadis Romoke Mustaqim bin Husain, wila hadis Romoke Abdul Jalil Mustaqim, wila hadis Syekh Hasbullah Al-Marzuki, wila hadis Syekh Haji Mahfuz Syafi'i, wila hadis Syekh Salahuddin Abdul Jalil Mustaqim, wa usulihim wa purihim masyayhim wa talamizihim wa zawjatihim wa man intasaba ilaihim qaddasallahu asarahum wa radiyallahu anhum, ila jami' arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa akhwalati man haqqun alaina wa lima syekhina muallimina wa asatizatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدina amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini pengajian dan kajian kita untuk sementara dialihkan kembali pembahasannya. Biasa kita kajian hadis, untuk malam hari ini kita alihkan tentang sejarah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dan hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Dan ini dalam rangka menyambut tahun baru Islam, insya Allah hari Jumat depan. Ya, di malam Jumatnya itu malam tahun baru. Ya, mau bikin apa? Mau bikin pet-petan. Ya, ya nasi uduk mau blok katanya. Iya, itu malam Jumat besok tuh berbarengan, jadi malam Jumat istimewa, malam tahun baru, malam Sabtu Muharram istimewa. Nah, ya, ini ya kita mau tahun baru Masehi aja kadang-kadang udah pada tegere-gere aja. Nyiapin mau bakar ini, mau bakar itu ya. Nah, coba kita umat Islam tahun baru kita sendiri dah, bukan tahun baru siapa-siapa. Ya kalau Masehi bisa dibilang itu milik umum lah. Ya, meskipun berlatar belakang dengan sejarah agama Masehi atau Nasrani. Tapi yang jelas tahun baru Hijriah, tahun baru Islam ini gak bakalan diperingati oleh umat lain kecuali umat Islam. Nah, tinggal kitanya dah. Ya, tadi saya bilang mau bikin apa malam Jumat depan. Selain yasinan gitu ya, mungkin ada plus-plusnya. Iya. Oblok, ya udah oblok dah. Ya nggak usah besar-besaran, ya, kru kita dan jamaah mungkin diajak, ya nggak usah seperti ini. Yang penting intinya kita pertama ya asyakuran, ya, yang kedua untuk mengambil ya pelajaran daripada peristiwa hijrahnya Nabi. Ini sangat penting ya, karena ini sangat mempengaruhi perkembangan Islam dan umat Islam sampai sekarang. Bagaimana Islam kok sampai menyebar ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat cepat ya, dibandingkan nabi-nabi yang lain ya, dalam menyebarkan agama itu lama. Kayak Nabi Nuh aja itu, Nabi Nuh dakwah itu 800 tahun. Bayangin tuh, memang umur beliau panjang kan, umur Nabi Nuh 1000 tahun, dakwahnya 800 tahun, dapat orangnya cuma 80 orang. 800 tahun 80 orang dapatnya. Nabi 23 tahun dakwah, ribuan yang ikut beliau. Ya. Apalagi setelah beliau wafat ya, terus dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, itu Islam udah menerobos ke seluruh penjuru dunia. Bahkan diperkirakan zaman Umar bin Khattab Islam udah sampai ke Indonesia. Ya, itu luar biasa Islam. Ya. Tapi di balik cepat dan gampangnya itu ada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang sangat berat yang dialami Nabi, yang dialami umat Islam. Kalau kita sekarang berangkat ngaji dari rumah ke masjid, aman nggak? Nggak ada yang kelingak-kelinguk kan? Nggak ada yang geter kan hatinya? Iya. Pokoknya aman, tentrem, damai. Ya kan di masjid juga kita tenang ya. Tapi dulu nggak seperti ini. Ya, pengen ngaji ya istilah kita sekarang ya, pengen nemuin Nabi, mendengarkan wahyu yang turun, penjelasan-penjelasan.
itu ngumpet-ngumpet, mindik-mindik, kelingak-kelinguk. Dia cari waktu yang benar-benar nggak dilihat oleh orang-orang kafir. Nah kalau mereka tahu ya umat Islam nyamperin Nabi ya untuk mendengarkan nasihat dan tuntunan dari Rasulullah, pasti langsung mereka ditangkap, ya diintimidasi, disiksa macam-macam lah. Ya. Nah, jadi pada malam hari ini coba kita kaji meskipun mungkin ya nggak tuntas, ya nggak tuntas karena memang panjang sejarahnya ya sejarah Islam dari Mekah, dari Nabi di Mekah 10 tahun, ya 13 tahun di Madinah 10 tahun. Jadi kan Nabi itu dakwanya cuma 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, jadi setelah baginda Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, ya, dan itu terjadi menurut para ahli sejarah hari Senin, ya 12 Rabiul Awal, dan hijrahnya Nabi Bapak, ya ini bukan rekayasa kita, bukan rekayasa para ahli sejarah, bukan rekayasa para ulama, dan juga nggak bisa dibilang kebetulan karena dalam hidup ini sebetulnya nggak ada yang kebetulan, ya ada yang ngatur. Apa Nabi hijrah yang sebenarnya? Ya, Nabi itu hijrah bulan Rabiul Awal, hari Senin tanggal 12. Sama dong dengan Maulid, memang sama. Dengan hari lahirnya, dengan hari wafat beliau dan hijrahnya itu sama. Coba dah. Kalau kayak begini kebetulan apa emang udah disetting? Ya udah disetting, yang nyeting siapa? Ya Allah. Ya, jadi begitu cakepnya. Makanya kalau ketika kita mengadakan peringatan Maulid, itu sebetulnya harus tuntas dari lahirnya Nabi sampai wafat, termasuk hijrah. Ya, cuman kan kalau dibentangin semua di situ di acara Maulid, agak kelar kayaknya. Ya sampai subuh juga agak kelar itu. Ya kan jadi dihususin aja dah kayak apa Muharram ini, ya. Jadi Nabi itu hijrahnya bukan berarti di bulan Muharram, bukan. Ya, karena dalam kalender Islam ya berdasarkan perhitungan bulan, ya, peredaran bulan itu bulan Muharram itu jatuhnya di bulan yang pertama dalam 12 bulan Hijriah itu. Maka begitu masuk 1 Muharram itu berarti terjadi pergantian tahun. Pergantian tahun kita itu di maghrib, bukan di jam 00, bukan di maghrib. Jadi biasanya kan hari Kamis tuh ya akhir Zulhijjah. Nah pas maghrib masuk ke satu Muharram. Jangan dimacam-macam ini tuh 1 Muharram atau Suro gitu, 1 Suro kan ada filmnya, film 1 Suro. Ya kan kuntilanak ini. Bukan sejarah Nabi, ya film apa? Film serem-serem. Segala benda-benda apa? Ya. Iya, keris apa? Mandi-mandiin keris. Ya kan kalau yang memandiin apa? Bendogogol. Iya, macam-macam. Ya itu tradisi orang-orang Jawa yang masih ini tuh. Masih kenal, tapi kita yang murni-murni aja lah, ya. Dan Muharram ini termasuk bulan suci dalam Islam. Ya. Bulan Islam itu kan ada 4 bulan sucinya. Biasanya disebutnya bulan haram. Bulan haram tuh kalau diterjemahkan secara kita tuh bulan suci. Ya, justru Ramadan itu nggak termasuk bulan suci. Ya, lah bagaimana kita kaprahnya justru bulan Ramadan nyebutnya apa kita? Bulan suci Ramadan. Tapi bulan suci Muharram ada nggak? Nggak pernah dengar kan? Selain Muharram, Zulhijjah. Ya, bulan haji, bulan Zulhijjah itu bulan suci. Terus mana lagi? Satu lagi, apa? 2 lagi, yang 3 nih, Muharram, mundur, Zulhijjah, mundur, Zulqa'dah. Bulan Apit. Bulan Apit itu bulan suci. 3 tuh, itu yang nyambung. Kan 4. Satu lagi mana? Rajab, bisa sendiri dia. Kenapa dipisahin? Untuk apa? Standby menghadapi Ramadan.
Wah berarti kita salah kaprah ya, bulan suci Ramadan nyebutnya. Yang 4 ini malah nggak pernah kita sebut bulan bulan suci. Jadi bulan haram ya, arba'atu asyhurin dalam Al-Quran. Ada 4 bulan. Jadi kalau disebut di dalam Al-Quran bulan haram, itu maksudnya bulan suci. Sama dengan sebutan Mekah, Madinah itu tanah haram. Maksudnya tanah suci. Kok disebutnya tanah haram? Ya haram melakukan perbuatan maksiat, dosa. Sekecil apapun di situ. Apalagi yang gede. Ya kan? Dan di samping itu, ya di bulan haram atau bulan suci ini, semua umat Islam mendapatkan tuntunan dari Allah, jangan perang, nggak boleh perang. Jadi kalau umpamanya perang, pray dulu, libur, cuti. Ya, jadi umat Islam itu apabila masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, andai kata sebelumnya sedang melakukan pertempuran perang, itu dikasih tahu orang-orang kafirnya, ya mohon maaf lah gitanya ya, kita ini dalam agama kami ini masuk bulan haram nggak boleh perang, jadi kita pray dulu. Kalau musuhnya nurutin, oke dah, kalau begitu gue juga capek kayaknya ini perang mulu. Ya kan, ya udah, ntar abis Muharram lewat bulan Muharram baru terusin lagi, lanjutin. Tapi kalau mereka apaan perang pakai pere, emang kerja gitu ya. Iya perang pakai libur terus. Ya kalau mereka nantangin terus ya udah mau nggak mau. Masa kita diem aja lah habis. Iya. Cuman dari situ Allah memberikan tuntunan kepada kita umat Islam, jangan melakukan hal-hal yang sifatnya zolim di bulan-bulan suci ini. Ya sebenarnya di bulan apa juga nggak boleh, cuman di bulan ini ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, kalau kita melakukan perbuatan dosa, dosanya akan berlipat. Begitu juga kalau kita melakukan amal soleh kebaikan, juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sekali lagi, kita kebanyakan kaprahnya di bulan Ramadan. Nah ketika bulan Ramadan gak termasuk bulan suci yang 4, terus bagaimana? Kalau ada orang menyebut bulan suci juga gak salah sebetulnya. Kenapa? Karena kan 12 bulan itu kan sayyidnya, ya istilahnya panglimanya 12 bulan itu bulan Ramadan. Jadi kalau di antara anak buahnya aja ada yang suci, ilok panglimanya kotor. Ya kan? Ya, apalagi panglimanya pasti lebih apa? Lebih suci, lebih istimewa begitu. Ketika kita di bulan Zulhijjah, bulan Muharram yang akan datang, pahala dilipat gandakan, apalagi di Ramadan. Lebih lagi dilipat gandakannya lagi. Kenapa? Karena Ramadan diistimewakan khusus buat umat Islam. Jelas ya? Gitu. Jadi silahkan aja nanti kalau menyebut bulan suci Ramadan ya nggak apa-apa. Nah, kalau umpamanya ada sekelompok kecil yang kadang-kadang suka usil gitu kan, apa bulan suci Ramadan mana dalilnya, pasti dia nantisin dalil. Kita main logika ya nggak nyambung gitu ya, karena mereka itu ngandelinnya Al-Quran hadis tanpa menggunakan kias. Kalau kita mau pakai kias, fleksibel aja, ya kan, nggak perlu pakai dalil-dalil yang yang qat'i, yang pasti. Karena semuanya itu sudah diajarkan dalam Al-Quran, termasuk penyebutan-penyebutan kepada bulan, semuanya diatur, ya. Jadi kita menyebut Ramadan bulan suci juga nggak salah, ya. Cuman selama ini yang 4 ini nggak ya nggak pernah kita dengar disebut bulan suci, atau jarang kita dengar lah, ya. Nyebutnya paling udah bulan Muharram, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, ya, atau bulan-bulan Rajab, bulan suci Rajab sebetulnya, ya. Nah kita setan ini ya. Jadi dakwah Nabi itu ada 2 fase, 2 gelombang. Pertama yaitu dakwah Nabi dengan sistem siri, dakwah bisiri namanya, dakwah sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet, ya. Kenapa begitu? Karena umat Islam masih sedikit, ya. Umat Islam itu baru ya bisa dihitung lah, iya. Dan yang banyak tentu orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir ini apabila melihat penduduk Mekah
ikut masuk ke dalam agama Islam, mereka itu marah, terutama tokoh-tokohnya kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Umayyah, banyaklah tokoh-tokoh masyarakatnya itu. Yang kemudian orang Islam ditangkep-tangkepin, disiksa dengan berbagai macam penyiksaan yang berat. Salah satunya sahabat Nabi Khabbab bin Arad, ya. Khabbab bin Arad ini ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, kemudian diapain? Dibakarin besi sampai merah itu besi jadi bara, kemudian tuh besi ditempelin di jidatnya Khabbab bin Arad. Coba, besi yang panas ditempelin di jidat. Kita keperhatikan ini aja apa namanya ngerokok lagi angin kenceng, udah ini begini kita. Tapi ditempelin. Dan Nabi kebetulan liwat. Nabi melihat itu, tapi Nabi nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya beliau cuma berdoa, ya Allah berikan balasan yang setimpal kepada orang yang menyiksa sahabat. Juga bisa kita pahami. Nabi itu banyak dikasih mukjizat oleh Allah. Hal-hal yang luar biasa bisa terjadi. Tapi kenapa Nabi diem aja? Keluarin dong. Ya kan istilahnya bahasa kita, keluarin dong kesaktiannya. Nah, ini kita harus paham bahwa di dalam Islam yang namanya perjuangan, para nabi, para rasul, para wali, para ulama, meskipun dikasih keistimewaan, kehebatan, berupa kesaktian dan sebagainya, nggak kemudian mereka seenaknya menggunakannya gitu loh. Ya semau-maunya atau menjadi manja lah begitu. Ya, Nabi ini umpamanya, para sahabat kemudian tenang aja, ada saya. Nggak begitu. Saya punya mujizat kok dikasih sama Allah. Ya kan, saya nggak mempan apa-apa, nggak begitu. Meskipun dikasih kesaktian oleh Allah, mereka nggak menggunakan semaunya, seenaknya. Tetap menunggu isyarat dari Allah. Kalau kata Allah keluarin ya keluarin, kalau kata enggak ya enggak. Kayak Nabi Musa kan waktu mentok di Laut Merah, beliau nggak minta apa-apa. Nggak minta ya Allah berikan apa kayak yang biasa saya selamat ini sama pengikut saya, enggak. Malah terkesan bingung. Nabi bingung, ya kan Nabi manusia, ya kan? Bingung ini bagaimana maju laut mundur. Firaun sama tentaranya. Baru Allah ngasih komando, lemparin aja atau ketuk laut itu dengan tongkat kamu. Gak pernah bayangin laut itu bakalan terbelah diketok. Disuruh ketok-ketok aja deh. Oh, terbelah tuh laut. Lah, terbelah ya. Begitu. Itu istilahnya mukjizat, begitu juga karomah para wali. Jadi bukan dimiliki, bukan disiapin. Dadakan semua. Lain dengan ilmu-ilmu kesaktian. Ilmu kesaktian emang sebelumnya udah ditirakatin, disiapin, ya kan macam-macam lah. Makanya ketika dia keluar, ya kan banyak dia ngajak teman-temannya ketakutan, tenang aja deh gua. Gitu kalau Nabi, wali nggak begitu, tenang aja deh gua. Kagak ada. Pokoknya yang ada cuman kepasrahan total kepada Allah, terserah Allah aja dah. Mau ditembak mempan ya nggak apa-apa, yang nggak mempan juga nggak ada masalah. Gitu-gitu aja kalau para nabi, para rasul. Tapi kalau orang-orang sekarang andai kata punya ilmu kesaktian, bagaimana? Nah, kadang-kadang ngomongnya aja udah tinggi, udah jereget mulu dah. Gak boleh kesinggung sedikit, ya kan? Dikit-dikit ngublak dada. Nah itulah beda makanya. Kalau kemudian ada ilmu karomah, beda karomah dengan ilmu karomah. Kalau karomah itu langsung dari Allah. Ilmu karomah yaitu diracik, diolah oleh manusia. Ya, sedemikian rupa supaya begini, supaya begitu. Macam-macam. Itu yang model begitu nanti dikhawatirkan malah jadi sesat. Ya, kalau dia sesat diri-diri mendingan sesat nyambat. Ngajak-ngajak orang, ayo lu belajar ilmu ini sama gua. Kan berarti kan nyambat. Ya kan ngajak orang. Atau yuk belajar ilmu ini sama guru gua. Itu sama aja sesat, menyesatkan. Kalau ada yang nawar-nawarin itu jangan mau. Kalau yang nawarin duit, silakan. Gue punya duit nih, 100 juta mau nggak lu? Ah itu boleh. Insya Allah aman ya. Kalau nawarin ilmu model begitu jangan dah, bahaya. Ya, ntar matinya susah. Andai kata mati, dikhawatirkan matinya nanti malah dibawa jin.
Iya, yang sebetulnya belum mati, tapi dibawa sama jin. Mana orang lihatnya dia mati. Padahal yang dikuburin apa? Kedebong atau apa balok atau apa. Iya kan disihir kita sama sama jin. Ya pokoknya kita mah hidup polos-polos aja apa adanya. Ya kan lapar makan, haus minum, ngantuk tidur udah gitu-gitu aja. Ya bagaimana ya supaya supaya apa lapar tapi nggak makan terus kenyang. Mengapa? Kesian orang yang dagang nanti. Ya kan dagang nasi uduk, dagang nasi goreng. Habis kitanya apa? Ya kitanya begitu ngandelin kesaktian. Istilahnya gua mah nggak makan berbulan-bulan juga hidup gua mah kuat. Nah, akhirnya kan orang pada dagang kagak laku kalau kita pada begitu. Ya, udah kita kembali lagi ke tadi. Ya, sahabat Nabi disiksa sampai kayak gini. Bener doa Nabi, Nabi itu nggak minta dalam artian laknat kutuk enggak. Nabi dia berikan balasan yang karena Allah yang setimpal kan Allah yang tahu. Ya, hanya yang terjadi apa? Orang yang menyiksa sahabat Nabi Khabbab bin Arat itu sampai di rumah itu langsung meriang, panas dingin, ya tensinya tinggi banget. Obat apa aja diminum nggak mempan, nggak berjalan. Ya, para tabib, ahli pengobatan juga nggak berjalan. Ya, cuman kebetulan ada orang entah siapa nggak dikenal datang menjenguk dan dia ngasih apa? Ngasih cara pengobatannya, terapinya. Kamu sakit ini udah minum obat, udah obat apa aja nggak baik-baik bininya juga ngomong. Udah segala apa aja dicekokin udah ya kan kagak hilang-hilang, kagak turun-turun panasnya. Nah, dokter tabib udah semua klinik rumah sakit kali kita sekarang. Udah, kamu pengen sembuh, pengen turun tensinya, panasnya, iya panas banget kayak dibakar gitu. Panas itu kayak bener-bener kayak dibakar sampai digelipak dan teriak-teriak kayak orang panas begitu. Satu-satunya obat kalau kamu ditempelin pakai besi yang panas, entah turun panasnya malah. Iya, kan sesuai dengan penyiksaan dia tadi kan. Iya bener. Aja dibakarin besi sama keluarga. Sampai besi merah membara, ditempelin. Turun, hilang, baik, sembuh. Tuh. Cuman sambil teriak-teriak dulu, kepanasan, teori tempelin itu. Begitu udah dilepas, baru turun dikit-dikit, turun. Baru akhirnya dia sadar. Dan akhirnya masuk Islam. Tuh, ya. Pokoknya banyak lagi ya, bentuk-bentuknya kayak Bilal bin Rabah, itu kan dicambuk berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali dikasih makan enggak, dikasih minum enggak. Iya, dijemur lagi di padang pasir. Ya, ditindih batu lagi. Batunya kayak podium ini nih. Gedenya coba. Iya, ditindihin begitu. Ya, Bilal bin Rabah cuman ahad. Kamu mau keluar enggak dari Islam? Ahad. Kamu pengen selamat enggak? Ahad. Apa ahad? Maha Esa maksudnya Allahu ahad. Allahu ahad kan? Ahad. Allah Esa. Ya. Gak ada yang bisa menggoyahkan keimanan dan keyakinan Bilal bin Rabah. Ya, dengan penyiksaan yang begitu sadis dan begitu ekstrim tapi nggak goyang keimanannya. Beliau ya bahasanya lebih baik mati daripada keluar dari Islam. Nah, ini juga kan pendidikan buat kita. Jangan sekali-kali kita kalau udah menyangkut keimanan itu menjadi lemah, ya menjadi letoy. Ya pokoknya ditahan ya istilahnya. Biarin nggak makan, nggak minum juga. Biarin gua nggak kerja daripada gua kerja iman gua lepas. Begitu lu mau nggak masuk PT gua nih, kantor gua gajinya sebulan 200 juta. Wah mau saya. Mana lu mesti keluar dari Islam. Lama gitu ya. Jangan mau. Ya kan apalagi cuma 1 juta 2 juta. Ya iman digadein. Jangan. Kita tahan. Ya. Nah itu fase-fase awal ya dakwah dan perjuangan Nabi dalam menyampaikan Islam begitu banyak tekanan, ancaman dan penyiksaan. Bahkan ada seorang wanita yang kelaminnya itu ditobak. Kelaminnya ditobak. Ya Allah. Ya. Itu luar biasa. Ya. Nah,
sampai Nabi itu sempat berdoa. Ya, karena dalam suasana yang begitu genting, ya, menakutkan, dan banyak umat Islam yang menjadi korban dan teror. Hanya Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dua Umar. Ya, siapa dua Umar ini? Pertama Umar bin Khattab, kedua Amr bin Hisham. Ya, sebutan yang kedua bukan Umar, Amr. Ini nanti kalau dalam kitab-kitab nahwu tuh Umar, Ain, Mim, Ro, itu bacanya Umar. Kalau habis Ro ada Wau, bacanya bukan Umar, Amr. Nah, gitu nanti dalam jurumiyah itu, dalam kitab-kitab nahwu, ya. Kadang-kadang kalau yang enggak ini ntar sama aja bacanya Umar semua. Ya padahal Wau di situ untuk menunjukkan bahwa itu bacanya bukan Umar tapi Amr. Nah, Amr bin Hisham siapa? Abu Jahal, biang kerok dia kan. Ya, biang kerok dia. Ya, itu pamannya Nabi. Ya. Nah, dari dua Umar ini siapa yang Allah buka hatinya? Umar bin Khattab. Itu juga ada cerita tersendiri ya tentang bagaimana Umar bisa masuk Islam. Beliau itu sebelum masuk Islam itu bengisnya luar biasa. Galak, kejam. Memang perawakannya orangnya tinggi besar, berewokan begitu. Ya kan pokoknya orang Islam udah dah. Ya. Ya kan disebut sebagai singa padang pasir. Ya. Itu luar biasa. Nah, suatu hari dia udah mengasah pedang yang tajam dan dia berangkat ke rumah Rasulullah dengan seekor kuda. Ya, dia naik kuda dengan kecepatan tinggi, tapi di jalanan ada yang nyegat. Ya, stop, berhenti Umar. Apa lo? Kalau nyetop gua gacok lo. Dan macam-macam mau gua. Umar kasar orangnya. Emang bengis banget dia sama siapa aja. Kalau yang gak cocok buat dia udah dibabat aja sama dia. Ya tenang Umar, jangan marah dulu. Kamu mau kemana? Saya mau ke rumah Muhammad. Masih kafir kan, jadinya Muhammad aja. Ya kan? Mau ngapain? Saya mau bacok. Kalau dia masih hidup aja, para tokoh Quraisy Mekah semuanya nggak punya nama. Nggak dihargain lagi. Dia telah merombak tradisi kita. Dia telah menyimpang dari keyakinan kita. Itu macam-macam ngomong. Umar, segala Nabi Muhammad lagi lu mau bunuh. Ponakan lu no. Apa ponakan gua? Kagak tahu. Makanya ya kan cari informasi. Ponakan lu ikut Muhammad. Masuk Islam. Iya. Fatimah namanya. Ya, punya suami namanya Zaid. Akhirnya langsung dia putar kudanya. Pedang udah begini aja di pedang. Kurang aja nih ponakan begini, ya kan? Iya, ngomongannya Nabi Muhammad dia ngikut. Ya kan? Iya. Begitu sampai ya di rumah ponakannya Fatimah, dia nggak langsung ini, cuman mendengar suara kalimat-kalimat yang terasa aneh gitu dan nggak pernah didengar selama ini, maksudnya Al-Quran. Ya, jadi Fatimah bersama suaminya Zaid sedang membaca Al-Quran surah Toha itu, yang artinya Toha, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran ini bukan untuk menyusahkan kalian. Logikanya untuk supaya hidup kita gampang, enak, damai, selamat. Kenapa dipahamin yang enggak gitu. Nah Umar dengar begitu langsung dia tuh gak pakai istilahnya assalamualaikum atau ketok-ketok lalu dia tendangan itu tuh pintu. Ya anak bisa pada somplak. Iya. Kaget Fatimah sama suaminya Zaid. Zaid suaminya ngumpet di kolong tempat tidur, ketakutan. Ya akan mati gue dari ya Umar datang. Fatimah, iya paman, kenapa? Kamu apaan itu tadi? Baca apaan? Apa nggak baca apa-apa, diumpetin kertasnya itu, selembar kertas. Ya diumpetin. Itu pasti dari Muhammad kan? Kamu ngikut dia ya? Enggak. Takutan. Enggak. Jangan bohong, ada yang laporan sama saya, ngasih informasi kepada saya. Kamu ikut Muhammad. Diam akhirnya Fatimah. Apaan itu kamu pegang? Tangan diginiin aja ya. Ini. Ya, nggak boleh. Ini kalimat suci.
Yang megang harus orang yang suci, yang bersih. Pasar dirampas, diambil, bukan. Itu surah Toha. Nah, kalimat ayat itu tadi menyentuh, menggetarkan hatinya sampai gemeteran dan kemudian keluar air matanya. Nah, ini yang namanya hidayah khusus. Ya, orang tuh kalau udah dapat hidayah begitu, sekeras-kerasnya orang, segalak-galaknya orang, sesesat-sesatnya orang, kalau udah disentuh oleh Allah dengan hidayahnya, ya seperti itu. Ya, akhirnya Umar pamit kepada keponakannya, ya udah dipegang lagi. Kaget juga pada yang jadi begini tadi datang galak banget, ujung-ujungnya jadi apa? Jadi lembek ya, jadi kalem. Dia berharap Fatimah mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada pamannya, yaitu Umar bin Khattab. Langsung Umar bin Khattab naik kuda lagi menuju ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, dia turun dari kudanya, kancang, kemudian dia ngetuk-ngetuk pintu. Ya, belum ucapin salam, belum ngerti ya, kan masih orang kafir, belum tahu tata caranya gimana. Nah, kemudian gak lama terdengar suara orang dari dalam melangkah dan membuka pintu. Siapa yang buka pintu? Siapa kira-kira? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu Umar bin Khattab ketika melihat Ali gemeteran, mukanya pucat. Kenapa? Seakan-akan ya, di samping Sayyidina Ali itu ada seekor harimau, macan yang siap mau menerkam. Jadi Umar bin Khattab tambah ketakutan. Ya, kata Umar, Ali, jangan segala dia dibawa-bawa. Saya takut. Ada apa? Ada apa-apa kok gitu ya. Itu ada macan. Ah, itu mata kamu aja mungkin yang salah lihat. Yang jelas kamu mau ngapain Umar? Datang kemari. Tumben-tumbenan. Tumben-tumbenan gak biasa. Biasanya kamu juga kalau datang nggak seperti ini kok, kelihatannya kalem. Ya, dan kelihatan dari raut wajah kamu itu ada semacam kayak penyesalan, sedih. Ada apa? Saya pengen ketemu Rasulullah. Mau apa? Saya ingin menyatakan masuk Islam. Benar? Jangan-jangan kamu pengen jebak Nabi ya? Enggak, setulusnya. Saya ingin memeluk beliau dan ingin mengucapkan baiat, yaitu 2 kalimat syahadat. Ya kalau memang benar, ya udah tunggu sebentar. Saya akan bilang dulu kepada Rasulullah, beliau siap nggak menerima kamu. Ali menghadap pada Rasulullah, ya, dan beliau bilang Ali kepada Nabi, ya Rasulullah, ada tamu. Siapa Ali? Umar bin Khattab. Iya. Mau apa dia? Mau bunuh saya ya? Enggak. Benar? Enggak ya Rasulullah. Kelihatan dari raut wajahnya. Ya udah, silakan suruh masuk. Masuklah Umar. Ya, dan dipersilakan oleh Rasulullah duduk. Kemudian ditanya oleh Nabi, Umar, ada apa kamu datang kemari? Jawab Umar sambil menunduk dan beliau nggak berani menatap wajah Nabi. Ya, biasanya beliau kalau lihat Nabi udah kekeot aja. Iya, udah gregetan aja. Ini enggak, nunduk aja. Sampai Rasulullah manggil lagi Umar. Umar baru sangat dikit langsung nunduk lagi. Orang tuh yang sebenarnya Pak, baik yang kaum beriman, kaum muslimin, orang-orang kafir, itu sebenarnya jarang nggak berani melihat wajah Nabi. Jadi kalau memandang wajah Nabi itu kayak bagaimana itu nggak kuat gitu loh Pak. Abu Jahal itu konyol kan dia. Dia itu kalau di belakang Nabi doang tengal banget lagunya. Iya, tapi kalau dia di depan Nabi suka salah tingkah dia, gagal apalah, dan nggak berani melihat muka Nabi. Kalau di belakang, kalau di depan Nabi udah kayak cecek injek. Tuh Umar, apa si Abu Jahal tuh, lagunya, ya kan tengal kan begitu kan. Nah, ini kemudian Umar bilang, ya Rasulullah, saya ingin
mengikrarkan dua kalimat syahadat. Tulus, iya. Ikhlas, iya. Karena apa? Pengen apa? Saya nggak kena apa-apa, nggak pengen apa-apa. Saya cuma pengen mengikuti kamu. Saya ingin menjadi pengikut kamu. Ya udah, akhirnya dituntun tuh baca dua kalimat syahadat. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Nah, setelah mengucapkan itu, Umar sambil duduk tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak saya mengumumkan, menyampaikan keislaman saya di forum, di orang banyak pada kumpul saya sampaikan. Kata Nabi, sebetulnya boleh-boleh aja, cuman untuk sementara sekarang ini jangan dulu. Kenapa? Situasi kondisinya belum memungkinkan. Nanti kamu bisa dibantai, bisa dibunuh atau bisa disisa, bisa diintimidasi oleh orang-orang kafir Mekah, terutama tokoh-tokoh Quraisy. Apalagi kamu tuh orang yang punya nama. Kalau kemudian kamu masuklah mereka, bagaimana nanti? Wah, pasti mereka kalang kabut. Iya juga ya Rasulullah. Cuman juga saya mau tanya ya Rasulullah, apakah Islam ini agama yang hak, agama yang benar? Ya pastilah Islam ini agama hak, agama yang benar. Kalau memang hak benar, kenapa kita mesti takut menghadapi mereka? Bukan takut Umar, ya belum waktunya. Tapi untuk saya boleh kan? Ya udahlah terserah kamu dah. Kalau mau kamu sampaikan di forum diumumin silakan. Cuman kamu siap menanggung resikonya. Siap ya Rasulullah. Itulah Umar. Kita benar kenapa harus takut? Itu. Ya. Nah ini Umar tuh pamit setelah itu langsung dia ya ke kota Mekah ya sekitar Masjidil Haram kan banyak istilah apa orang-orang pada kumpul ya pada nongkrong apa itu dia bilang lagi ya bapak-bapak saudara-saudara ibu-ibu semua ya nih saya kasih tahu saya Umar bin Khattab hari ini saya sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nggak setuju yang kagak redo yang nggak suka maju gitu ya bangun semua bukan untuk royok Umar kabur pada melicir semuanya. Gak ada yang berani nimpalin atau menghadapi Umar bin Khattab. Karena memang mereka semua tahu siapa Umar itu. Nah mulai dari situlah terjadi perubahan fase dakwah. Ya, dari dakwah sir ngumpet-ngumpet ke dakwah bil jahar. Dakwah terang-terangan. Nah dari situlah mulailah Nabi kaum muslimin ngaji istilahnya begini gitu. Gak perlu ngumpet-ngumpet lagi. Kenapa? Ada Umar. Umar menjadi apa? Menjadi palang dada Islam. Imam Umar lah yang menjadi tameng. Sarankan semua umat Islam, kalian ingin ketemu Rasulullah. Keluar, gak usah takut. Jam berapa aja, biasanya kan malam. Gak, jam 10 ke atas lah baru keluar. Ini udah jam berapa aja. Kalau ada yang macam-macam, ntar saya ngadepin. Ini Pak, umat Islam butuh orang seperti Umar. Yang berani tegas untuk membela kebenaran. Watak keras, cakep sebetulnya. Cuman tinggal diputer doang. Ya kan? Kita kan kadang-kadang watak kerasnya ngatlak. Kacau. Gak tepat sasar, gak tepat sasaran. Kalau Umar dulu wataknya keras. Ya untuk musuhin Islam, musuhin Nabi, musuhin umat Islam. Nah sekarang setelah dia masuk Islam berbalik. Ya untuk membela Nabi, membela Islam, membela umat Islam. Umar bin Khattab. Jadi orang punya watak keras itu sebetulnya nggak ngapa-ngapa, yang penting beraturan gitu. Tapi gitu jangan ngatlak, jangan ngaco. Ya. Umar bin Khattab. Nah dari situlah baru mulai banyak orang-orang yang masuk Islam dan mengikuti tuntunan dari Nabi. Nggak perlu ada rasa takut lagi karena memang Umar bin Khattab sudah ya istilahnya bahasanya beliau udah sumpah ya dalam hatinya bahwa apapun halangan rintangan seberat apapun dalam dakwah Islam, beliau siap ya mengorbankan jiwa, raga dan hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau pernah bilang siapa yang coba-coba ngutik-ngutik atau musik-musik Nabi Muhammad, apalagi ingin membunuh Nabi Muhammad, langkai dulu mayat Umar bin Khattab.
Jadi kita umat Islam sebetulnya sampai hari kiamat membutuhkan. Ya nggak perlu banyak, orang yang kayak gini nggak perlu banyak. Misalnya dalam satu kampung atu aja, udah. Nggak harus semuanya kayak begitu. Kalau semua begitu nanti malah serem jadinya. Serem, oh gua nggak mau masuk ke Pulau Gebang. Ya kan radikal semua itu, ekstrim semua nggak usah. Cukup satu tapi berpengaruh. Nah itu ya sekedar cuplikan dulu, insya Allah nanti kita sambung kali ya kalau memang masih memungkinkan. Tapi intinya ya bahwa perjuangan dan dakwah Nabi di dalam menyebarkan Islam ini ya meskipun begitu cepat bukan berarti tidak menghalangi tantangan, rintangan dan cobaan. Justru tantangan rintangannya sangat berat sampai nanti puncaknya Nabi itu betul-betul memang udah sepakat, kesepakatan tokoh Quraisy Mekah, satu-satunya jalan bunuh Nabi Muhammad. Nah dari situlah nanti baru ya siasat Nabi bagaimana ya, sampai nanti rumah Nabi dikepung oleh Algojo dengan pedang-pedang yang terhunus ya. Nah, sampai akhirnya Nabi keluar tanpa diketahui oleh Algojo yang kepung, sampai Nabi ngumpet di gua Sur ya, dan banyak lagi nanti hal-hal yang aneh. Ya insya Allah nanti kalau memungkinkan kita urai sedikit ya inti-intinya. Ya, tapi yang jelas malam hari ini nggak nyandak. Ya. Tapi untuk malam Jumat depan ya saya cuman menyarankan saja ya kalau itu tidak memberatkan ya silakan aja bikin ya tasakuran kecil-kecilan tapi berbobot gitu. Ya berbobot itu artinya ya diisi dengan kan kebetulan malam Jumat kan kalian yasinan ya. Nah, kalian zikir tahlil udah di malam Jumatnya kan malam tahun barunya di malam Jumatnya. Malam Sabtu tetap kita ngaji. Cuman di malam Jumat yasinan ya sekaligus diisi dengan tasakuran tahun baru Islam. Itu kan nanti banyak yang pada pawai-pawai obor itu kan banyak itu nanti ya kan. Ya kalau mau bikin silakan, cuman mungkin udah mepet atau gimana. Yang penting intinya tasakurannya doa lah begitu. Ya, kalau memang nanti dibikin ya saya ada waktu ya insya Allah saya datang gitu, kita rame-rame sama-sama gitu ya, yang ajak aja jamaah yang lain kan. Karena memang ya seperti yang tadi saya bilang, kalau bukan kita yang nyiarin siapa kan begitu. Enggak, kalau Pak Sehri kan semuanya pada ngeramein ya kan gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan kita menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah ini ya Allah akan membuka hati kita ya agar kita ya siap hijrah ya. Cuman hijrah kita nanti bukan hijrah pindah tempat, tapi pindah dari hal yang negatif kepada yang positif, dari yang gelap kepada yang terang ya. Begitulah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan hidayah, taufik, pertolongan dan kekuatan kepada kita dan seluruh umat Islam di dunia. Billahi ta'ala bidilkaniyah, bila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi wa azwaji wa zurriyati radhiyallahu anhu li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hiya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahanal karim antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arnal batila batilan warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.